Ya Tuhan, kami kelompok Hafruta pagi hari ini kami datang kepadamu bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami nikmati sepanjang minggu yang lalu. Dan pagi hari Minggu baru, kami memulai lagi seluruh aktivitas pelayanan kami. Roh Kudus tuntun kami, kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan yang mengubah hidup kami, supaya kami berdampak bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Matius pasal 6, ayat 14-15. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dua ayat ini adalah ayat penutup dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Di doa Bapa kami, Yesus bicara tentang kuasa kerajaan Allah. Dia bicara tentang ketergantungan manusia sepenuhnya kepada Allah. Tetapi juga dia memberi bagaimana caranya kita berhubungan dengan Bapa di sorga. Nah, supaya semua kuasa doa itu bisa berdampak baik buat kita maupun buat orang lain, maka prinsip dasar yang mesti dipegang teguh atau dijalankan ialah hubungan dengan sesama. Karena 1 Yohanes 4 berkata, bagaimana mungkin kita berkata kita mengasihi Allah, sementara orang yang kelihatan kita nggak bisa mengasihi mereka. Jadi rupanya pola dan cara pengajaran Yesus ialah harus simultan. Bukan hanya hubungan dengan Bapa di sorga, tetapi hubungan dengan Bapa di sorga itu dapat dinilai oleh hubungan kita dengan sesama. Apakah di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Nah, dalam pelajaran-pelajaran di camp, salah satu kuasa yang paling dahsyat diajarkan ialah kuasa pengampunan. Mengapa pengampunan itu menjadi penting dan urgen? Karena pengampunan sebenarnya adalah hakikat dasar dari kasih Bapa itu. Nah, saya ingin terangkan ada beberapa pengertian tentang pengampunan. Kalau kita tidak mengampuni orang, maka sebenarnya kita menyetujui tindakan orang itu. Kalau kita tidak mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, maka kita setuju dengan perbuatan yang dia lakukan. Karena perbuatan yang dia lakukan bertentangan dengan firman Allah, perbuatan yang dia lakukan dapat menyakiti kita atau orang lain, dan ketika kita tidak mengampuni dia, maka kita terikat dengan perbuatan dia yang jahat itu. Kalau gitu mengampuni bukan untuk kepentingan orang itu yang berbuat salah,
Tapi yang pertama-tama ialah kepentingan kita sendiri. Tapi ada yang berkata, tapi Pak Pendeta, kan dia yang bersalah, kenapa saya mengampuni dia? Oh iya, Anda bukan barang yang tidak punya pikiran dan perasaan dan jiwa dan roh. Ingat, kita punya pintu-pintu gerbang masuk sebuah informasi. Bisa melalui mata, melalui telinga, melalui perasaan hati yang sering disebut audio, visual, dan kinestetik. Dan karena itu, ketika kita mengampuni orang yang berkata salah atau menyakiti kita, maka kita sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Yang kedua, jika kita tidak mengampuni orang itu, maka kita akan melakukan perbuatan yang sama. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan telah menjadi kuasa yang mengikat kita. Sehingga akan termanifestasi lagi kepada orang lain, keluarga kita, atau orang lain. Jadi, perhatikan kata pengampunan ini. Ada satu kisah nyata, ada seorang pria yang hidupnya pas-pasan, tapi dia pintar, dia cerdas, dia berwibawa, lalu dia berpacaran dengan seorang gadis yang orang tuanya cukup kaya. Gadis ini juga bekerja dengan penghasilan yang cukup baik, dan mereka berpacaran cukup lama. Suatu ketika pria ini, karena sudah begitu cinta wanita ini, dan wanita ini begitu mencintai dia, sehingga pria ini mulai meminjam uang kepada pacarnya dalam jumlah yang cukup besar. Tapi kemudian mereka tidak jadi menikah, tetapi pria ini kemudian meninggalkan wanita itu. Nah, tentu wanita itu cukup marah, dia sakit hati. Yang tadinya dia wanita baik-baik, yang tadinya dia wanita yang begitu mulia, ya, hidup dalam keluarga yang baik, punya pekerjaan yang baik, sangat mencintai pria itu. Ketika dia ditinggalkan, bukan hanya sakit hati karena cintanya diabaikan, tapi juga uangnya dikuras oleh pria itu. Lalu wanita itu mulai timbul keinginan untuk membalas. Ya, dia setiap kali lihat pria itu, mendengar nama itu, setiap kali lihat pria lain yang mirip dengan mantan pacarnya itu, dia semakin timbul keinginan untuk membalas. Lalu kemudian dia mulai merancangkan, nanti saya akan beli air aki, dan saya akan bawa di mobil saya, dan satu ketika kalau ketemu pria itu, saya akan siram ke wajahnya, kalau perlu siram ke alat vitalnya, dan saya ambil korek api dan saya akan bakar dia. Habis itu saya akan tusuk-tusuk dia dengan pisau tajam, biarkan dia dimakan sama belatung. Nah, bayangkan, wanita yang tadinya baik-baik, wanita yang tadinya begitu mulia, karena dia luka, maka kemudian dia memikirkan dan merencanakan hal-hal yang jahat. Karena dia tidak mengampuni pria itu, dan dia telah memberi ruang kendali sehingga iblis mengambil kesempatan untuk menggerogoti hatinya yang tadinya menjadi mulia, sekarang menjadi yang jahat. Itu juga yang dialami di Taman Eden ketika Kain berencana untuk membunuh adiknya Habel. Sehingga firman Tuhan dalam Kejadian 4 berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Sebab kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi engkau akan berkuasa atas. Jadi dosa itu bukan tinggal jauh dan memantau, tapi dosa itu mengintip di depan pintu. Artinya sudah sangat dekat. Begitu sedikit terbuka, maka dia akan masuk dan berkuasa. Karena itu mengampuni adalah membebaskan kita dari semua jenis keterikatan orang yang berbuat jahat. Dan mengampuni itu adalah doa Tuhan Yesus sendiri, bahkan perintah Yesus untuk mengampuni. Yang kedua, kita pernah dengar istilah atau kata Belzebul. Belzebul itu ditulis dalam Matius 12, diidentikan dengan iblis. Nah, kata Belzebul sendiri dalam bahasa aslinya itu artinya lalat hijau besar. Nah, lalat hijau besar itu biasanya dia bersarang di tempat-tempat yang bau busuk, ada sampah-sampah yang bau busuk, bahkan jika ada makanan, daging, atau ikan yang mulai berbau busuk, itu mengundang datangnya lalat hijau besar. Nama Latinnya itu Belzebul. Nama Yunaninya. Nah, Yesus mengidentikan iblis itu adalah Belzebul. Kepala iblis itu namanya Belzebul. Dia datang tanpa diundang, tetapi jika ada tempat untuk dia bersarang, tempat untuk dia mulai menggorogoti, itu tempat yang busuk. Biasanya kalau di dapur kita itu kalau ada daging atau ikan yang mulai busuk, tiba-tiba kita dengar ya ada suara, nah itu lalat hijau. Itu tanda bahwa di dapur kita atau di tempat kita ada sesuatu yang sudah mulai membusuk. Nah, Yesus bilang, kalau kita tidak mengampuni, ya, maka kita membuka luka. Dan luka yang disebabkan orang lain itu, ya, dia menjadi tempat di mana Belzebul itu bersarang. Nah, kalau Belzebul bersarang bukan tambah baik, tambah sembuh, tambah sehat, justru semakin buruk keadaan. Jadi mengampuni di situ artinya tutup luka. Luka yang orang Ambon bilang luka banganga, terbuka lebar. Ya, jika tidak ditutup, maka Belzebul dan kawan-kawan akan bersarang, mengerumuninya. Dan ingat, lalat hijau itu banyak membawa virus-virus yang berbau busuk dan bisa mematikan. Jadi pengertian kedua mengampuni ialah tutup luka supaya tidak ada ruang bagi lalat hijau besar atau Belzebul itu untuk menguasai. Yang ketiga, mengampuni dalam Mazmur 130 ayat 4. Di sini firman Tuhan berkata, tetapi padamu ada pengampunan, supaya orang takut akan engkau. Jadi kita mengampuni orang yang berbuat salah, bukan hanya kita yang bebas dari luka. Kita mengampuni orang yang berbuat salah, bukan sekedar kita tutup luka, tapi mengampuni orang yang berbuat salah berarti dia akan percaya kepada Tuhan. Dia punya roh takut akan Tuhan. Karena kenapa? Karena pengampunan yang kita lepaskan, sebenarnya kita sedang mempraktekkan kasih Allah yang tanpa syarat itu. Itulah kuasa, itulah otoritas. Ketika kita melepaskan pengampunan, orang itu takut akan Tuhan. Di beberapa daerah yang
Kita tahu dulu waktu kerusuhan-kerusuhan itu banyak sekali kesaksian orang-orang yang pernah menzolimi, yang membunuh keluarga anak-anak Tuhan, justru mereka bertobat dan terima Tuhan Yesus. Karena pada mereka diberi pengampunan oleh para keluarga korban. Dan kita tahu itu baik di daerah Maluku, apakah itu di daerah-daerah lain, bahkan di beberapa negara lain. Itu orang bertobat terima Yesus karena mereka terkagum-kagum, terheran-heran bahwa para keluarga korban bersedia mengampuni mereka. Padahal hukum yang berlaku mestinya ada balas dendam. Tetapi justru keluarga korban tidak membalas dendam, tapi mereka membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang keempat, yang terakhir, dalam Roma pasal 7, Rasul Paulus mengakui betapa dahsyatnya kuasa kematian jika tidak kita lepaskan. Dia bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di kerajaan Romawi, di gereja mula-mula. Di zaman gereja mula-mula, di bawah kekaisaran Claudius dan Kaisar Nero, ada begitu banyak orang-orang Kristen, begitu banyak orang-orang percaya yang mengalami penindasan, mengalami penyiksaan. Bahkan Nero membakar kota Roma, kemudian dia bikin hoax bahwa orang Kristen yang membakar kota Roma sehingga mereka dikejar-kejar, ditangkap, dibunuh, disiksa dengan sejumlah permainan-permainan mengerikan. Ada orang Kristen yang dimasukkan ke stadion-stadion yang terbuka untuk berkelahi dengan binatang-binatang buas. Kalau mereka ingin selamat, mereka harus menyangkal Yesus. Kalau mereka tidak mau menyangkal Yesus, maka mereka akan disiksa sampai mati. Ya, itu yang disebut orang murtad, dan ada yang disebut orang martir. Murtad itu artinya demi keselamatan tubuhnya dia menyangkal Yesus. Tetapi martir artinya demi dan atas nama Yesus, apapun alasannya, dia bersedia untuk mati. Kalau itu ditantang, disiksa. Nah, itu sebabnya seorang hamba Tuhan berkata bahwa darah para martir menjadi benih pertumbuhan gereja sampai hari ini. Artinya dia mau berkata bahwa ada orang-orang dalam situasi yang sangat mengerikan, mereka tetap konsisten dengan pengakuan siapa Yesus. Nah, Rasul Paulus menggambarkan dengan dirinya bahwa di dalam tubuhnya ada kuasa yang disebut body of death, kuasa maut. Tetapi bagaimana mungkin kuasa ini lepas? Dia berkata, hanya Yesus Kristus. Nah, di zaman Romawi itu ada orang yang disiksa dengan cara yang paling mengerikan, yaitu jika dia tidak menyangkal Yesus, maka tantangannya ialah dia diikatkan ke tubuhnya mayat orang yang sudah meninggal. Jenazah itu diikat ke tubuhnya. Dan dia berjalan berkeliling kota untuk menjadi efek domino buat yang lain. Kalau kamu tetap percaya Yesus, lihat risikonya, diikat mayat di tubuh. Ya. Dan banyak orang yang takut. Karena pertama udah takut mayat diikat di tubuh dengan wajah berhadapan. Berjalan keliling kota. Hari pertama mungkin mayatnya udah mulai busuk. Hari kedua mulai belatung-belatung mulai masuk menggerogoti mayat itu. Dan itu mengerikan sekali. Nah, kalau kita tidak mengampuni orang, maka sama dengan kita membawa mayat dalam tubuh kita. Bangkai
mayat itu kemudian dia akan bau busuk, dan akhirnya di dalam rumah kita bau busuk, di dalam komunitas kita bau busuk, di dalam gereja berbau busuk, karena bawaannya itu mayat. Rasul Paulus bilang, jadi hidup kita harus berbau harum kehidupan, bukan berbau mayat. Nah, ada orang-orang tertentu yang ketika hadir di sebuah komunitas, orang suka cita, weh, Bapak datang, laki-laki datang, orang begitu senang. Tapi ada orang-orang tertentu yang ketika bahkan belum dekat, masih dari jauh aja, orang bisa berkata, hati-hati, mayat datang. Jadi pastikan bahwa kita datang kemanapun, kita tidak bawa mayat dalam tubuh kita, tapi kita membawa bau harum kehidupan Kristus. Nah, dalam konteks pengajaran 4 prinsip pengampunan, kemudian kita ingat kenapa Yesus mengajarkan, ampunilah mereka. Jika kamu tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak akan mengampuni kamu. Ini prinsip yang dahsyat, kata sederhana, kalau kamu tidak mengampuni orang, maka tempatmu bukan di sorga, tempatmu di neraka. Kenapa? Karena pengampunan itu kasih yang dahsyat, yang hanya ada di dalam kehidupan Bapa di sorga. Sedangkan semua bentuk luka-luka, semua bentuk dendam, semua bentuk mayat itu gaya hidup iblis. Ingat, selalu saya katakan bahwa dosa itu bukan milik Allah. Dosa itu bukan milik Kristus. Dosa itu bukan milik kita anak-anak Tuhan. Tapi dosa itu miliknya iblis. Nah, apa pentingnya pengampunan itu buat kita? Kita ingat dalam peristiwa Yesus. Pada hari Kamis malam dia sudah ditangkap di Taman Getsemani, subuh-subuh dia bergumul di Taman Getsemani sampai berdarah-darah. Dan di saat itulah dia butuh murid-murid berjaga-jaga. Dia datang lihat mereka tertidur, dan Yesus berkata, kamu nggak bisa tunggu 1 jam. Yesus hanya butuh 1 jam untuk bergumul bersama. Tapi mereka tertidur. Ada seorang teman yang berkata mereka tertidur pulas karena semalam kan sempat minum dan makan perjamuan bersama dengan Tuhan. Mungkin yang ketiduran, tidak berjaga-jaga itu karena minum terlalu banyak sehingga ngantuk. Makanya kalau perjamuan kudus tuh minum 1 sloki aja. Jangan minum banyak-banyak ya, bas. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak, perhatikan. Malam itu dia udah ditangkap, subuh-subuh dia ditangkap. Kenapa ditangkap malam-malam? Supaya tidak menimbulkan kehebohan. Supaya para pengikut Kristus tidak marah. Supaya banyak orang yang mengagumi Yesus tidak berontak. Lalu dia dibawa di depan imam besar sebelumnya, dia dikasih masuk ke penjara bawah tanah. Ya, jarak dari atas ke bawah itu kurang lebih 5 meter itu. Dengan tidak ada baju di badannya. Ya, puji Tuhan, kita pernah datang ke situ dan turun ke situ pakai jas dan kita menangis. Ternyata Yesus waktu diturunkan ke situ tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya. Pagi-pagi dia diangkat ke atas, kemudian dia di depan imam besar, dibawa lagi ke Pilatus, diolok-olok para musuh, bahkan orang-orang yang pernah makan 5 roti dan 2 ikan. Orang-orang yang pernah disembuhkan. Semua orang ikut dalam arak-arakan penyaliban Kristus itu. Tidak ada yang berani untuk mengambil tindakan apapun. Wanita-wanita menangis. Nah, sampai di pinggir salib itu dia dipakbu, dia disiksa, diolok-olok, dirudai. Dia sudah tergantung di salib itu jam 9 pagi. Di Bukit Golgota itu cukup tinggi kalau Bapak-Bapak pergi ke sana. Dan kalau matahari terbit itu terasa betul. Matahari jam 9 pagi itu bukan main rasanya itu. 3 jam kemudian
berubah cuaca. Tidak hanya panas tiba-tiba jadi badai, gelap gulita sampai tangan pun nggak bisa kita lihat. Dan turun salju, es batu. Nah, bayangkan tubuh yang sudah memar, yang luka-luka, yang panas tiba-tiba kena air dingin. Wah, betapa sakit dan parahnya. 2 tangannya sudah dipaku, kakinya sudah dipaku. Nah, pakai logika sederhana, Tuhan bisa turun dari salib itu. Bisa nggak? Bisa. Dia bisa turun dan tampar wajah orang-orang yang menyalibkan dia. Tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Kalau dia lakukannya, dia mencobai Bapa. Karena itulah hakikat dari pengampunan itu. Nah, dari mulutnya, kalimat pertama yang dia ucapkan, Bapa, ampunilah mereka. Yang membuat saya terkagum-kagum ialah dia melepaskan pengampunan bukan ketika sedang makan bersama. Dia melepaskan pengampunan bukan ketika sedang di ladang gandum bersama murid-murid, atau mereka sedang makan buah ara di perjalanan, atau mereka sedang duduk di pinggir sumur minum air, atau mereka sedang bakar ikan di pinggir danau Tiberias, atau mereka ada di bait Allah untuk mendengar pengajaran. Justru pengampunan yang harus dilepaskan justru ketika dia sedang tergantung di antara langit dan bumi. Dan itu yang membuat dunia ini berubah. Betapa dahsyatnya kuasa pengampunan. Biasa kita mengampuni orang itu ada rekonsiliasi dulu, kita keluarkan unek-unek kita dulu, kita keluarkan sumpah serapah, kemudian kita nasihat udah ampuni, lalu kita mulai berpelukan, lalu ada pesta bersama, makan patita, ya potong daging, babi atau sapi, bakar ikan, bikin sagu, bikin papeda, pesta rekonsiliasi. Tetapi 6 bulan kemudian, 1 tahun, bikin lagi. Tapi Yesus justru bikin rekonsiliasi ketika dia sedang tergantung di antara langit dan bumi. Nah, kita tidak sedang disalibkan. Kita tidak sedang disiksa. Kadang-kadang kita duduk di gereja dengan ruang ber-AC, kursi yang empuk, ya. Dalam situasi pandemi kita duduk di ruang-ruang kita yang ada AC-nya, kita Zoom, kita live streaming, tidak ada siksaan apa-apa. Tapi kita justru tidak mau mengampuni. Kalau begitu, kasarnya saya mau bilang, udah berhentilah jadi pengikut Kristus. Berhentilah jadi orang Kristen. Berhentilah jadi murid Kristus. Karena menjadi murid Kristus itu menyatu dengan penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Kita murid Kristus tidak hanya ingin menikmati kebangkitan Kristus, tapi Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki ialah bersatu, bersekutu dengan penderitaannya dan kebangkitannya. Filipi 3 ayat 10. Karena itu Bapak-Bapak, materi ini tidak sekedar penajaman buat kita para pembicara, tapi sekaligus kita lakukan tindakan profetik pagi hari ini. Mungkin istrimu, mungkin anak-anakmu, mungkin teman sepelayanan di gereja, atau bos kita di kantor, atau di mana-mana yang pernah nyakiti kita. Mungkin mereka menghina kita, mereka mengambil hak-hak kita. Hari pagi ini kita melepaskan pengampunan. Karena itu hakikat. Pengampunan itu bukan pengajaran Yesus saja, tapi itu teladan tindakan penyelamatan yang Yesus lakukan buat kita. Karena itu mari pagi ini kita, sekali lagi saya beri kesimpulan, mengampuni artinya melepaskan ikatan orang yang berbuat salah. Mengampuni artinya tutup luka supaya bersebul tidak bersarang.
Mengampuni artinya membuang mayat yang ada di tubuh kita. Dan Paulus berkata hanya Yesus Kristuslah yang bisa mengangkat semuanya. Dan yang keempat, mengampuni artinya orang takut akan Tuhan. Mazmur 130 ayat 4. Dan Yesus telah memberi teladan. Bukan sebuah pengajaran, bukan sebuah tafsiran, bukan sebuah materi khotbah, tapi sebuah tindakan penyelamatan, gaya hidup Kristus. Di mana dia praktekkan itu? Di titik nadir manusia, di antara langit dan bumi. Darahnya mengalir, udah bercampur air karena air es yang begitu mengerikan, gelap gulita. Tapi lihat hasil akhirnya, kuburan-kuburan di pinggir Golgota itu terbuka dan orang mati bangkit. Betapa dahsyatnya kuasa pengampunan di salib itu. Sampai orang mati pun bangkit, bumi bergetar. Dan prajurit-prajurit yang menyalibkan Yesus, mereka menepuk dada, menyesal dan berkata, dia ini adalah orang benar. Semua orang yang ikut dalam penyaliban justru pulang dan menangis dan menepuk dadanya, dan mereka begitu menyesal atas perbuatan mereka. Bahkan kuasa pengampunan itu terjadi di pinggir salib. Ada satu orang penjahat, hari itu juga dia menerima keselamatan karena dia sadar siapa dirinya dan bahkan mengampuni orang lain dengan cara mengakui Yesus Kristus Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah kuasa kebenaran ini menolong kami untuk mengerti bahwa kami tidak hanya menjadi orang-orang yang ikut Yesus, kami tidak hanya menjadi murid Kristus, tapi kami mempraktikkan gaya hidup Kristus. Bahwa mengampuni bukanlah sebuah saran dan masukan, dan mengampuni itu perintah dari Tuhan sendiri. Karena Yesus berkata, jika engkau tidak mengampuni orang yang berbuat kesalahan, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita melepaskan pengampunan, bahkan untuk diri kita sendiri. Untuk mungkin di dalam rumah tangga kita, istri atau anak-anak, atau teman sepelayanan yang begitu akrab dengan kita, atau teman sekantor, teman sepengabdian. Ampunilah mereka. Dan kuasa kedahsyatan pengampunan itu, bumi pun bergetar, orang mati pun bangkit, para penjahat bertobat, dan kemuliaan Allah turun. Tuhan, aku berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami semua tidak hanya menjadi orang-orang yang menyampaikan firman Allah, yang berbicara di forum-forum gereja, tapi kami sungguh-sungguh mempraktekannya, belajar dari guru agung kami, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Dalam keadaan pandemi, dalam keadaan COVID, ada banyak hal yang tidak seperti biasanya. Harapan-harapan kita bisa terganggu, kerinduan-kerinduan kita bisa tidak terpenuhi, keinginan-keinginan yang kita rancang gagal, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mungkin mengalami penurunan. Tuntutan-tuntutan rumah tangga semakin banyak, tuntutan istri atau anak-anak, atau tuntutan-tuntutan pelayanan, apapun itu, bisa melukai kita. Hari ini mari tutup luka itu. Hari ini mari buang mayat itu. Hari ini mari lepaskan pengampunan itu, ikatan-ikatan itu. Dalam kau mengalami kasih karunia Tuhan. Bapak berdoa untuk Pak Steve Lekayana bersama keluarga, Pak Maku, Halatu dengan keluarganya, Pak Beli Kris, Tio Widi dengan keluarganya, Pak Arthur dengan keluarganya, Pak Riko Mai dengan keluarganya, Pak Bas dan keluarganya, juga hamba-Mu. Dan teman-teman kami yang tidak bisa bergabung pagi hari, adalah kuasa pengampunan itu menjadi gaya hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Biarlah kami jalani hari-hari hidup kami dengan kuasa kasih Kristus
yang tanpa syarat itu. Kami berkati bangsa kami, kami berkati gereja, kami berkati masyarakat, daerah-daerah, para pemimpin, berkati CMN, tempat di mana kami bersama-sama mengabdi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kuasa pengampunan membawa kami menyaksikan kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.